Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bupati di ruangan itu. Para camat, para kampus, dan juga dihadiri oleh Pak Kapolsek dan Pak Danramil, dan didampingi oleh Kepala Puskesmas Kabupaten Garut, dan juga saya mohon perhatian untuk para kabid PMD dan kabid kasih PMD dan kasih transit di kecamatan. Hari ini kita akan mengadakan telekonferensi dalam rangka menerima arahan Bupati Garut sehubungan dengan COVID-19. Saya berharap semua dalam keadaan sehat walafiat, dan tentu terus kita melakukan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dan keluarga, masyarakat Garut, masyarakat Jawa Barat dan Indonesia, serta kaum muslimin dan muslimat seluruh dunia dan seluruh umat manusia di dunia terhindar dari virus corona dan corona segera berakhir. Hari ini tidak terlalu banyak yang ingin kami sampaikan. Pertama, tentunya saya ingin menegaskan kembali bahwa COVID-19 atau COVID-19 penanganan di Kabupaten Garut dilaksanakan secara terintegrasi di bawah satu gugus tugas yang juga mendapatkan pengarahan tegak lurus kepada gugus tugas nasional. Oleh sebab itu, dalam rangka penanganan COVID di Kabupaten Garut, saya berharap bahwa saudara-saudara selaku camat yang telah membentuk gugus tugas COVID-19 di kecamatannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Hari ini saya secara resmi mengukuhkan saudara-saudara selaku Ketua Gugus Tugas COVID-19 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam sinergitas dengan TNI Polri, tokoh masyarakat, kepala desa, dan tokoh-tokoh yang ada di desa sampai tingkat RW dan tingkat RT. Oleh sebab itu saya berharap posisi camat harus dengan berdampingan dengan Pak Kapolsek dan Pak Danramil harus bisa memberikan supervisi dan dorongan penuh kepada level yang di bawah sampai ke tingkat RT dan RW. Tentu ini adalah tugas yang sangat berat, tetapi bisa dipikul dengan gotong royong. Oleh sebab itu saya perintahkan kepada para camat untuk menggunakan struktur kecamatan, di antaranya adalah kasih PMD dan kasih transtip yang ada di kecamatan untuk melakukan langkah-langkah konstruktif dalam rangka melakukan penguatan fungsi kecamatan di desa. Karena di desa ada kepala desa, ada kantin Banbimas, dan juga ada Babinsa, serta tokoh-tokoh dan lembaga-lembaga yang ada di desa. Nah, penguatan ke arah sana bisa dilaksanakan oleh kasih PMD dan kasih transtip. Saudara para camat dan kepala puskesmas, baru saja kami mengadakan rapat pimpinan, dan hari ini saya sudah perintahkan asisten 1 selaku koordinator yang akan memberikan pembinaan kepada para camat dan fungsi-fungsi gugus tugas COVID di kecamatan. Nanti asisten 1 yang akan melakukan sebagai tim pengarah dari Kabupaten Garut, didampingi oleh wakil ketuanya adalah Kasatpol PP dan Kabid Yanmes di Dinas Kesehatan. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, anggaran akan dicairkan hari ini untuk tim gugus tugas kecamatan. Anggarannya tidak banyak, cuma 50 juta. Nanti kami kasih 50 juta lagi untuk anggaran di tingkat kecamatan. Untuk gugus tugas dan operasional hanya dapat 100 juta rupiah, kecuali beberapa daerah mendapatkan 150 juta rupiah karena menjadi bagian dalam pendekat karena berbatasan dengan kabupaten lain. Yang kedua, kepala puskesmas melaksanakan fungsi-fungsi dalam rangka memberikan promotif dan kuratif di bidang kesehatan. Promotif terus melakukan langkah-langkah dengan bidan desa, dengan posyandu, dan lain sebagainya untuk menyampaikan pentingnya berperilaku hidup bersih dan sehat.
dan juga social dan physical distancing ini harus bisa dilaksanakan di masing-masing tempat. Puskesmas pun melakukan langkah-langkah konkret, yaitu memeriksa yang baru pulang dari kota, yang tentu ini kita mendapatkan laporannya dari masing-masing kepala desa. Melakukan langkah-langkah penjemputan bagi ODP yang meningkat menjadi PDP dan melakukan koordinasi dengan 119 tingkat Kabupaten Garut. Untuk itulah besok pagi BOK akan dikeluarkan. Bagi puskesmas yang belum melaksanakan administratif, tetap kita keluarkan besok pagi. Sudah ada di rekening masing-masing puskesmas, supaya segera digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi, kami mohon para kepala puskesmas di dalam rangka penguatan untuk mendapatkan dukungan dana, semuanya sudah ada di Dinas Kesehatan. Misalnya bagaimana kita memberikan insentif dana bagi supir yang menyebut ODP, bagi perawat yang melakukan kontak langsung dengan ODP, bagi pasien yang PDP yang dirujuk ke Garut juga akan ada insentifnya. Semuanya sudah kami persiapkan untuk para tenaga medis. Para tenaga medis juga mendapatkan insentif, dan saya sudah menandatangani juga jaminan kalau ada sesuatu hal yang di luar dugaan, tetapi ini pun tidak bisa kita harapkan ya, dan kita berdoa semuanya semoga selamat, tetapi dalam rangka memberikan perlindungan, pemerintah daerah akan memberikan perlindungan bagi para medis yang meninggal dunia karena menangani COVID, itu sebesar 180 juta rupiah atau lebih. Itu dari kabupaten, dari provinsi tidak tahu, dari pusat tidak tahu, tetapi semoga ini tidak terjadi di Kabupaten Garut. Hal-hal lain secara teknis, nanti kepala puskesmas bisa mengajukan pertanyaan dan sebagainya melalui Kabid Yankes Dinas Kesehatan. Selanjutnya kepada para camat, saya juga mungkin menyampaikan bahwa nanti akan disampaikan oleh Pak Wakil Bupati langkah-langkahnya seperti apa. Kita sudah menetapkan ada jaminan sosial dari mulai proses yang ada di Dinas Tenaga Kerja. Kami akan mengadakan program padat karya, program-program yang ada di Dinas PUPR yang berhubungan dengan program dan kegiatan swakelola tetap dilaksanakan. Kami pun akan memberikan bantuan untuk para ODP dalam rangka living cost, dan ini sudah bisa dilaksanakan dalam bentuk uang melalui BPKD. Dan ada lagi nanti akan disampaikan oleh Pak Wakil Bupati, karena beliau saya kasih tugas sebagai penanggung jawab, kita untuk membebaskan dari para rentenir Bank Emo. Kami memberikan kepada 15.000 orang yang kurang dari 1 juta ke Bank Emo, akan kita lunasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi ini ada program baru di Kabupaten Garut, mereka yang tercekik oleh rentenir yang hanya 200.000, 300.000, 500.000 banyak sekali. Ini kita ada program dikoordinir oleh Pak Wakil Bupati ya, untuk kurang lebih sekitar 15.000 orang kita bebaskan. Nah, selanjutnya mohon disampaikan oleh camat kepada UPT Pendidikan supaya anak-anak tetap berada di rumah, tetapi jangan terlalu dibebani dengan tugas-tugas yang berat sehingga anak tidak enjoy dan merasa anak itu tertekan ada di rumah. Saya juga minta nanti dikoordinir oleh Kasatpol PP melakukan patroli, jangan sampai anak itu main game atau berada di tempat-tempat di saat-saat jam belajar. Ini juga menjadi bagian dalam usaha preventif kita supaya anak tidak liar, anak tidak bermain, dan anak tidak belajar di rumah. Terakhir, saudara-saudara sekalian, kami berharap sinergitas antara camat dan kepala desa ditingkatkan. Karena dana desa akan cair,
pada hari Rabu ini insya Allah, dan kami pun akan mencairkan kembali pada minggu ini alokasi dana desa yang di dalamnya ada untuk dana gotong royong RW yang nanti dirubah untuk menjadi bagian dalam rangka penguatan supaya tidak terjadi rawan pangan. Saya ingatkan kepada para camat supaya memperhatikan tidak ada rawan pangan. Termasuk dana kelurahan pun kita gunakan 15 juta per RW untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan kerawanan pangan atau melemahnya daya beli. Jangan sampai nanti di satu rumah tidak ada beras. Saya ingatkan para camat, segera hubungi asisten 1. Kalau ada daerah yang keluarganya di beberapa tempat ya, jangan sampai kita mendengar, sekali lagi, jangan sampai kita mendengar ada masyarakat Garut, ada masyarakat saya, ada masyarakatnya Pak Camat yang mempunyai kesulitan untuk mendapatkan beras. Kami akan mengusahakan semaksimal mungkin. Oleh sebab itu, saya berharap nanti pada minggu ini akan dikeluarkan 98 miliar lagi, 98 miliar lagi ya, dana dari ADD. Pertanggungjawaban ADD yang pertama disupervisi oleh Kasih PMD kepada desanya masing-masing. Jadi, kepala desa juga memperhatikan bahwa dana dari Provinsi Jawa Barat itu akan juga cair 130 juta kurang lebih pada minggu ini. Jadi di desa sudah ada dana yang begitu besar, dan tentu ini bisa digunakan untuk menangani masalah COVID-19, terutama dari kerawanan sosial. Sekali lagi, jangan sampai ada berita rawan pangan. Rawan pangan dalam hal ini adalah tidak ada penduduk satu orang pun yang tidak punya beras. Kami punya cadangan beras banyak. Ya, para camat tolong diperhatikan. Siap. Yang terakhir sekali, saya berharap bahwa kita memberikan data per hari ini. Saya mendapatkan informasi tadi ada beberapa kecamatan katanya karena tidak bisa online dari Kadisnas Sosial, yaitu Kecamatan Singajaya dan Kecamatan mana lagi, saya satu lagi lupa tadi itu. Ada 2 kecamatan yang belum menyampaikan data online sebagai bagian dari data yang diminta oleh Provinsi Jawa Barat terhadap mereka yang hampir miskin. Datanya cepat segera disampaikan kepada kami dalam rangka untuk diteruskan ke Provinsi Jawa Barat. Jadi Bapak para camat sekarang akan menjadi komandan di kecamatannya masing-masing, dibantu oleh TNI Polri, Pak Kapolsek Padan Ramil, dan ada kepala puskesmas. Jadi sekarang di kecamatan ada 4 pilar, 1 camat, 2 kapolsek, 3 dan ramil, dan yang keempat adalah kepala puskesmas. Saya berharap semoga ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin. Dan kalau ada yang tidak jelas dan lain sebagainya, silahkan hubungan langsung secara person dengan asisten 1 yang ditugaskan oleh Bupati selaku ketua tim gugus tugas untuk melakukan supervisi beserta Kasatpol PP dan Kabin Yarmes. Jadi masalah COVID Corona saya kira itu, sedangkan yang lainnya saudara-saudara sekalian tetap akan berjalan. Ya, bagaimana kita mempertanggungjawabkan APBD 2019, melaksanakan APBD tahun 2020 sesuai dengan hasil revisi, sesuai arahan Presiden, refocusing untuk pergeseran anggaran yang lebih fokus terhadap kegiatan tertentu, dan tentunya kita akan tetap konsisten untuk membuat perencanaan 2021 semakin berkualitas. Jadi kalau saya nanti ke satu tempat mungkin tidak ada hubungan COVID, tapi koordinasinya langsung ya dengan kegiatan program lainnya. Saya kira itu Bapak dan Bu Camat, dan terima kasih ini ke Kadiskominfo. Nanti untuk hari tertentu Camat tetap ada di lapangan.
Kalau ada sekretariat briefing, saya perintahkan dilakukan seperti ini. Ini sudah oke semua Pak? Oke? Sudah nyambung semua Pak ya? Sudah nyambung Pak ya? Siap, sudah Pak. Jelas. Ya, jelas. Nanti untuk Pak Camat, silakan usahakan Pak Camat ya. Mobil yang belum ada, kita akan berikan nanti ya, di motor yang ada sekarang yang sudah belum itu laporkan Coba dulu. punya motor baru ya. Nanti motor baru ya Pak Camat ya. Motornya baru dan sebagainya. Saya kira itu Bapak kemudian tempat yang 3 dari luar. Dia pada mandi di motor ke satu pabrik. Garut kota berarti. itu malah Saya tersediakan kalau mau laptop besoknya disiram. Sekitar hari itu untuk syarat 100 juta. Garut kota Siap. Kedengaran Garut kota Ada. ya kedengaran Hadir Pak, mau Garut Kota lengkap. ya ini Pak Camat ini kepala Puskesmas Dr. Edi ada ya? Ada. Ya. Ini ada. Nomor kelihatan. Jadi gini Pak Camat. Jadi nanti itu ada beberapa kecamatan ya yang ada kelurahannya. Kami akan membagikan juga dana terlebih dahulu ke masing-masing kelurahan. Masing-masing RW mendapatkan 15 juta rupiah dalam rangka penanganan yang berkaitan dengan keamanan pangan ya. Di tiap RW juga ada untuk keamanan pangan. Kalau di desa hanya 10 juta, kalau di kelurahan 15 juta rupiah. Ini segera nanti lakukan koordinasi dengan BPKAD ya dalam rangka pengeluaran dananya. Seperti itu. Saya juga mohon bahwa kegiatan kelurahan tetap berjalan, dananya juga akan kita transferkan ya, setelah verifikasi kegiatannya. Jadi kita akan transferkan 40% dana kelurahan, diantaranya 15% digunakan untuk penanganan kerawanan pangan ya. Tapi saya tadi mendapatkan laporan dari BPKAD katanya banyak kelurahan yang masih bingung untuk mengaplikasikan dana kelurahan itu karena objek pembangunannya tertumpuk katanya. Ini bagaimana Pak Camat? Halo? Kurang jelas Pak. Itu. Ya ini yang menyangkut ini, yang menyangkut program kelurahan. Yang butuh di mana ya? Halo, ini Pak, sinyalnya apa? Hilang timbul suaranya. Kalau di sini jelas, dokter ini jelas di sini. Suaranya lep-lepan. Kalau ini sekarang tengah. Ulah tuh minta tercantum. Tengah. Ongkos gitu. Terima Pak kawan toh. Sekarang tengah Bu. Bu, sekarang tengah. Halo, sekarang tengah. Iya, sekarang tengah. Ya. Bu jelas. Jelas. Ya, jelas. Bu Camat. Nanti Alhamdulillah. ya. Jelas ya.
begini, kita ada data untuk COVID-19, operasional, gugus tugas dan lain sebagainya. Jadi sekarang di kecamatan itu ada 4 pilar. 1 camat, 2 kapolsek, 3 danramil, 4 kepala puskesmas. Ya. Saya mohon bersinergi dipimpin oleh camat. Ya. Kami hanya memberikan dana itu 100 juta rupiah untuk dana COVID-19. Ya. Jadi 2 kali ya, karena sekarang 50 juta, besok sudah ditransfer oleh hasil kami 50 juta. Dan dana itu adalah tidak besar. Tapi kecamatan juga bisa melakukan langkah-langkah. Kalau seandainya ada yang nawar pangan di sana Bu ya, bisa minta segala sesuatu ke asisten 1, masuk mungkin nanti saya akan ada program untuk bekerja gotong royong dari Dinas Tenaga Kerja. Misalnya 50 juta ya, kita kasih di satu tempat yang rawan pangan. Mereka bekerja sampai jam 12, bayar 65.000. Misalnya membersihkan selokan dan sebagainya, yang lain gitu misalnya. Kan bisa saja 20 orang kali 65.000 berarti sekitar kalau 20 orang hanya 1,2 juta. Kalau kerjanya misalnya 20 hari kan cuma 20 juta Bu ya. Misalnya membereskan selokan atau membuat jalan Bu. Punya beli dari mereka tapi dengan terlalu murah. Misalnya kalau pasaran batu itu 120.000 meter per kubik. Nah, kita belinya 200.000, nah kan kita juga ada bonusnya lah gitu ya. Dan tolong juga nih kepada kepala puskesmas, kepala puskesmas ada, kapus ada. Di puskesmas Pak lagi di jalan. Oh iya, ada. Nanti besok. Jadi dana desa pun disampaikan ke dana desa akan dan ADD akan saya ADD kurang lebih 93 miliar dibagi 420 berapa ya? Sekarang sekitar 2 jutaan lah. 2 jutaan. Jadi ADD akan dicairkan lagi oleh saya itu minggu ini. Itu sekitar 35%, di mana yang 10 juta yang dari RW-nya itu digunakan untuk rawan pangan Bu ya. Untuk rawan pangan nanti. Pokoknya duit di desa banyak, kepala desa banyak sama duit ya. Tapi saya tidak mau ada yang rawan pangan ya. Ada pertanyaan dulu, ada pertanyaan? Enggak ada Pak. Ya cukup Bu ya. Terima kasih Bu ya. Terima kasih. Terima kasih. Kita ke ini ke kalau Pak Odi jelas? Jelas. Ya. Ya Pak Camat. Jadi nanti sekarang ini ada 4 pilar. Ada camat, ada ramil, ada puskesmas. Di situ ada 2 puskesmas ya. Kodim dan jelas. Ya. Jadi nanti untuk dana untuk dikirimkan ya itu. Dan desa ragu juga cair. Kita mau melakukan lagi alokasi dana desa. Cair kira-kira satu desa sekitar 200 jutaan lagi. Yang adalah RT/RW yang gotong royong RW itu juga harus digunakan dalam rangka ketahanan pangan. Untuk BOK belum memenuhi, besok pagi sudah cair dari puskesmas. Saya mohon sekarang itu menjadikan dengan puskesmas yang pokoknya bisa ada RT ya, di Malaysia saya sampai di kampung saya coding ada
Sukawoni, alhamdulillah tidak ada yang rawan pangan, Pak Bupati. Ya, bagus, bagus. Ya, bagus. Terima kasih ya. Jadi, Ya, terima kasih Pak Bupati. Ya, ibu saya. Oh, sekali. Atau. Kedengaran nggak? Bu, kalau dia itu melakukan langkah-langkah untuk jadi kelaparan terus karena di situ kan ada mahasiswa. Nah, ke kepala puskesmas banyak atas. Atau. Itu mah ayah. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih lagi. Kan diulang, Pak. Ya, mohon Ibu nanti puskesmas penggunaan Kapus, Pak Kapus. Dari puskes ada bidan. Nama Lampung, Pak. Ya, Pak. Tuh kan pada ngumpul. Kita. Ya, Pak. Ya, Malambung ya. Nanti saya mohon Pak Camat ya bersama Kapolsek dan Kabupaten Rawil dan juga Kepala Puskesmas menjadi 4 pilar di sana dalam rangka menyelesaikan masalah COVID di kecamatan. Terus koordinasi dengan tingkat desa ya. Saya kira di desa sudah bagus Pak. Dan dana-dana desa dan ADB juga akan saya dalam minggu ini termasuk dana dari Provinsi Jawa Barat. Jadi tolong dikoordinasikan dengan desa supaya bisa menggunakan untuk hal penting. Saya tidak mau ada yang rawan pangan di Malambung, Pak Camat ya. Ya, Pak Camat. Siapa? Ya, kan sudah 4 tahun di situ Pak Camat ya. Kan mau ke kota katanya. Ya. Rawan pangan dulu lah ya, supaya nanti tidak ada ini rawan pangan dari situ Pak Camat ya. Karena daerahnya Malambung itu luas. Saya juga lihat ke kampung-kampung juga sangat memprihatinkan. Angka kemiskinan masih banyak Pak ya. Jadi nanti seperti itu yang diinikan. Jadi ada dana yang akan ditransfer, termasuk juga untuk BOK Puskesmas. Dan ada beberapa dana nanti yang sebagaimana saya katakan tadi, bagi anggota Puskesmas atau perawat yang melakukan perawatan dengan pasien PDP atau PDP juga akan mendapatkan intensif dari kami. Tapi yang lebih penting lagi, saya mohon koordinasinya yang baik Pak. Karena dana yang banyak di desa. Kemarin saya di desa di Kecamatan Bungbulang, ada desa yang mengalokasikan dananya untuk COVID maksimal. Ada yang mendapatkan 1,4 miliar, dia menggunakan hampir 500 rupiah untuk penanganan sosial. Sekarang ini tetap preventif Pak, jaga jarak ya, terus juga kita menghimbau masyarakat supaya tidak berkumpul dan melakukan langkah-langkah yang lebih koordinatif lagi dengan RT, RW, kepala desa. Jadi kepala desa sudah bagus di Garut lah Pak. Saya juga terima kasih sampaikan kepada kepala desa. Saya juga tolong sampaikan terima kasih juga ini kepada seluruh masyarakat di Malambung, terutama kepada para medis, kepala puskesmas, ya Pak Kapolsek dan jajaran, pada Ramil dan jajaran. Saya merasa puas lah koordinasi yang baik di seluruh Kabupaten Garut ya.
seperti itu. Jadi nanti Pak Camat ya, karena kita ada dana yang akan kita kirimkan 100 juta, sekarang 50 juta dulu. Ini Kecamatan Malambung 150 juta Pak, 150 juta Kecamatan Malambung itu karena berbatasan. Tolong jaga Pak berbatasan dengan Tasik dan berbatasan dengan Sumedang ya. Nanti kalau ada apa-apa Pak Kapolsek kita komposannya sama Pak Camat nanti ya, ada anggarannya di situ ya, atau pada Ramil juga boleh seperti itu ya, ada. Saya terima kasih Pak. Jangan ada rawan pangan Pak ya, Pak Lambung Pak. Siap. Kita kalau ada pulang apa ke pasien satu lah, kita ada juga. Nanti ada juga saya lupa tadi, ada untuk supplier penyemprotan Pak. Jadi nanti dari pasien satu yang akan menyediakan, kami menyediakan untuk masjid Pak, masjid besar, ada yang elektrik ya, dan itu nanti dilakukan penyemprotan untuk beberapa masjid lah ya, masjid desa satu sebenarnya, masjid kecamatan, dan ada juga program gotong royong. Pak Camat silakan ajukan aja program gotong royong melalui ASN 1 ya, banyak ke bupati misalnya begini Pak, ada selokan yang selalu nomor, ada jalan yang selalu banjir, atau ada apapun, kita bayar 65.000 sampai jam 12 siang. Silakan 30 orang bekerja di situ, atau 40 orang. Misalnya 40 orang kan kali 600 kita 2,5 juta per hari bayarannya. Kalau dilakukan 30 hari kan cuma 75 juta Pak. Tapi masyarakat menerima ini. Silakan Pak ya, dipetakan karena Balangmong itu cukup luas sekali. Dipetakan di daerah mana minta ke ini, seperti yang saya katakan tadi itu ya. Terima kasih Pak Lambung, terima kasih ya Pak Lambung. Ya Pak, siap Pak. Perhatikan. Siap, Pak. Bu Camat. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Siap. Ini Bu Camat ya. Siap. Pengatikan meskipun kecil, tapi juga padat. Saya berharap diperhatikan tidak ada masyarakat yang tidak terdeteksi kesehatannya. Jadi saya juga berharap bahwa tidak ada rawan pangan juga Bu ya. Alhamdulillah Pak, tidak ada Pak. Siap. Karena posisi besok dana desa hari Rabu akan cair kasih kepala desa. Kami pun akan ADD tahap 2 juga cair. ADD tahap 2 cairnya bukan 25%, tapi 37%. Di antaranya dana yang 10 juta untuk kecamatan, untuk RW, itu bisa digunakan untuk penguatan sembako dan mereka yang ada di klaster yang miskin lah seperti itu ya. Siap, Pak. Memang ada nanti kegiatan-kegiatan padat karya yang penting. Misalnya daerah itu biasanya orangnya ke kota tapi tidak punya pekerjaan. Nah, kita ada padat karya di luar Perda 65.000 per hari sampai jam 12 siang ya. Siap, Pak. Ya, jadi baik-baik dengan Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, dan juga Kepala Puskesmas untuk melakukan langkah-langkah konkret ya. Pak, Puskesmas ada satu Pak, Puskesmas Cimaragas. Ada Pak Kapusnya Pak sekarang Pak. Pak Kapus. Siap. Pak Kapus ada, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil yang diwakili. Ya, siap. Mana Pak Kapus? Pak Kapus ada Pak, siap. Ya, jadi BOK besok cair Pak ya. Ya. BOK besok cair. Jadi kalau administrasi belum lengkap, lengkapi dalam 3 hari selanjutnya cair Pak ya. Lengkapi, tapi duitnya saya cairkan dulu besok ya. Jadi nanti sudah ada uang itu bisa digunakan sesuai mestinya ya, Pak Kapus ya. Pokoknya ya, Pak, masyarakat dengan baik ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih sama-sama Pak. Ya, terima kasih. Garut, maju. Umia, halo. Siap Pak, siap. Udah cekas nih. Udah cekas. Bagus ini. HP-nya apa ini? HP-nya bagus. Oke. Siap. Laptop. Pakai HP Pak. Bu Camat yang kemarin meninggal dunia belum ada ini? Belum ada, katanya hari Rabu Pak keputusannya. Ya, keluarganya bagaimana Bu? Siapa? Keluarganya kita nanti akan saya kasih santunan. Ya betul Pak. Keluarganya kemarin hampir kampung di Cicurug itu merasa resah Pak. Minta ada keputusan hasil dari COVID-nya itu positif tidaknya. Tapi insya Allah saya bilang hari Rabu ini kita akan ada hasilnya. Mudah-mudahan mungkin negatif. Terus
pemberian sosialisasi kepada masyarakat untuk menenangkan supaya tetap waspada Pak, tetap untuk bisa diam di rumah, tetap tidak keluar, terus-terusan kita semprot sesuai dengan permintaan masyarakat. Nanti sosialisasi Ya Pak. bisa diberikan Bu kita. Ibu Siap, Pak. Kami minta beras, perlu beras. Siapa mungkin lawan pangan masih di itu, tapi kemungkinan betul Pak untuk Kecamatan Cigeduk biasanya banyak sekali pedagang-pedagang asongan yang memang berhenti berdagang, kemungkinan sangat memerlukan Pak. Ya nanti Ibu cepat segera ke Dinsos dan cepat ke mana ke ini ya. Tangani satu hari ini lah. Apakah perlu kami mengirim beras hari ini? Siapa? Izin. Apakah kami perlu memberikan beras hari ini, beras kepada warga yang Hari ini insya Allah saya akan mengumpulkan dulu kepala desa Pak. Kita akan betul-betul lagi ke masyarakat yang betul-betul kita melihat ke warga pedagang asongan yang di sekolah-sekolahnya memang betul-betul tidak berdagang sama sekali. Jadi begini Bu, sampaikan kepada kepala desa, Dede akan cair hari Rabu. Dede dana desa akan cair hari Rabu. Yep. Kan Pemda Garut akan mendrop ADD tahap 2. Siap Pak. ADD tahap 2 akan di-drop minggu ini juga. Itu kurang lebih sekitar 36-37%. Di antaranya adalah yang 10 juta untuk RW, itu diberikan ke RW untuk mengatasi rawan pangan, Bu ya. Masalah yang berhubungan dengan rawan pangan. Dan juga mungkin dana yang berasal dari Puskesmas juga akan kami turunkan ya, untuk BOK diturunkan hari besok ya ke sana. Ya, Pak. Nah, jadi saya itu tidak pada rawan pangan, cepat Bu ya, dari Cigeduk itu suka ada, ya ekonominya lemah kan Bu ya. Cepat aja, nanti kita koordinasi nanti akan dapat perhatian khusus dari Pasien 1 ya, untuk atau lebih cermat Cigeduk ya, jangan sampai ada rawan pangan lah Bu ya. Siap. Terima kasih ya, terima kasih. Siap Pak, terima kasih kembali Pak. Ya. Ini saya mau bilang. Nah, Pak Camat, Assalamualaikum Pak Camat. Pak Camat, kedengaran enggak? Kedengaran Pak Camat tahu? Pak Camat kedengaran? Ya Pak. Kedengaran enggak? Ya, Camat Selawi Pak, kedengaran Pak. Ya, Pak Camat ya. Saya mohon nanti nih Pak Camat pada namanya nih Pak dari Pak Polsek, Pak Syukur, nama Pak Syukur. Ya, Komandan. Ya, Komandan. Ini yang berbatasan yang kemarin Pak Camat, belum di berikade dulu yang dari Cibugel. Ya, dari kecamatan ini akan cair ya hari biasa dulu ya. Tidak menunggu nih. Ini dapat 100 juta ya dari kita untuk memperkuat posisi tim gugus tugas. Jadi saya berharap nanti sampaikan segera koordinasi dengan kepala desa Pak ya setelah dari cair, karena kami akan mencairkan juga ADD tahap 2 kurang lebih 30%. Nah, penggunaan ADD tahap 2 kan itu ada perbubnya digunakan diantaranya dana infrastruktur RW yang belum digunakan bisa digunakan untuk kepentingan rawan pangan. Saya tidak mau ada rawan pangan di daerah Pak Camat ya, di daerah Selawi di sana itu. Karena Selawi tidak merupakan, jangan ada lah, nanti beritanya tidak bagus ya. Yang lain ada kompak ya. Siap. Camat ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Camat ya, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak Bupati. Ya, cukup. Ya, cukup ya. Terima kasih Pak. Terima kasih sampaikan kepada para perawat ya. Juga saya sangat puas koordinasi baik dengan kecamatan dan juga di tingkat desa untuk keliling ya. Nanti kalau memang misalnya ada video call makin dulu aja sekarang ya dengan makin bupati ya. Semuanya jadi awal siang. Halo. Semoga ini menjadi awal yang baik dalam rangka meningkatkan koordinasi. Terima kasih. Fokus ya.
Pas di awal tadi ya. Corona hiji-hiji atau tekeng karena